Matur suwun jazakumullah khairan Mas Muhammad yang telah membersama kita untuk membaca Al-Quran surat Ibrahim sampai 21. Mas sekalian nanti masuk 22 ya. Itu kemarin kita ngaji sama Mas Rianto. Mas ya. Oh di kemarin juga kita bahas di Ibrahim ayat 22 itu kalau nanti dikisahkan tentang khutbah iblis. Jadi sebagai lanjutan dari kisahnya mirip seperti ayat 21 tentang angan-angan orang di neraka yang nanti barangkali bisa saling menyalahkan, bisa mencari perlindungan kepada para pembesar-pembesar mereka. Bahkan nanti Allah bantah dengan iblis akan diperintahkan untuk berkhutbah. Ya. Pada ayat 22 nanti insya Allah pekan depan kita bahas. Yang di dalam tafsir atau bari dinukil perkataan Imam Hasan al-Basri, idza kana yaumul qiyamah qauma iblis khatiban ngalami mimbari minar. Jadi ketika kiamat itu terjadi kemudian iblis akan berkhutbah. Ya, kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika manusia itu baru masuk neraka. Jadi warga baru di neraka itu kemudian iblis disuruh khutbah. Ya. Yang khutbahnya itu sebagai bentuk siksa kepada orang-orang di neraka, sebagai bantahan terhadap angan-angan mereka sekaligus sebagai bentuk siksa batin. Dan itu nanti difirmankan Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 22. Hanya 5 kalimat saja. Sebagian ulama mengatakan termasuk kalimat terakhir itu juga nanti kalimatnya iblis. Ya. Ada hanya 5 kalimat atau 6 kalimat saja, tapi menjadikan orang-orang di neraka semua menangis. Ya, bercampur antara penyesalan, putus asa dan sebagainya. Karena perlu kita ketahui di neraka itu nanti siksanya komplit. Jadi siksa badan itu semua rasa sakit orang di neraka merasakan. Di dunia ini kan kadang-kala kita merasakan salah satu jenis sakit saja, itu sudah nggak karu-karuan. Maka nanti orang di neraka itu akan merasakan semua jenis rasa sakit, semua jenis siksa badan itu mereka akan merasakan. Ya. Adapun batin juga demikian, mereka akan merasakan semua jenis rasa penderitaan batin. Dan kita tahu yang namanya penderitaan batin itu lebih berat. Monggo di dalam masih Mas. Ya. Ini sebenarnya masih geser, masih bisa 1 atau 2. Di dalam masih longgar, monggo. Baik sekalian, nanti barangkali antum baca dulu sebagai ayat 22 dan ayat 23 itu, Masya Allah, sebagai lanjutan dari ayat 21. Saya membayangkan itu ngeri banget memang neraka itu. Jadi siksanya itu bukan siksa badan. Selama ini kan kita bukan hanya siksa badan. Selama ini kan kita membayangkan namanya siksa neraka itu kan siksa sifatnya itu abdan, sifatnya badan. Iya kan? Disifati api yang 70 kali lipat dibanding api dunia. Ya. Semua keadaannya sampai manusia itu secara zahirnya itu disifati la yamutu fiha wa la yahya. Jadi mati yang enggak, hidup yang enggak. Kalau bahasa Jatinom itu klenger. Tahu klenger ya? Sekarat. Orang di neraka itu keadaannya itu sekarat. Hidup enggak, mati juga enggak. Dan saking besarnya siksa itu kemudian badan manusia itu dirubah. Anda bayangkan manusia di neraka itu nanti gigi geramnya itu segede gunung Uhud. Karena kalau model kayak manusia di dunia ini ya langsung habis no. Ya kan? Enggak tahan lama. Jadi makanya biar bisa merasakan itu tubuhnya aja dirubah jadi besar, kulitnya jadi tebal, ya. Bukan hanya mukanya saja yang tebal ya. Jadi kulitnya jadi tebal, Masya Allah. Ya. Tapi itu siksa badan. Nanti ada siksa batin, yang itu lebih berat. Kita tahu di dunia ini namanya penderitaan batin itu lebih berat. Ya. Misalnya Mas Firman badannya sehat, tapi lagi patah hati itu badannya makan nggak enak Mas Firman ya. Enak. Karena ya, luka tapi tidak berdarah gitu Mas ya. Itu masalahnya. Baik ya, jadi nanti antum baca sendiri. Barangkali kapan-kapan kita bahas itu tentang khutbah iblis. Saya baca itu berulang-ulang itu. Saya membayangkan saya lebih baik ngulang-ulang baca khutbahnya iblis ini di dunia daripada nanti harus mendengarkan di akhirat. Karena kalau mendengarkan itu berarti alamatnya di neraka itu. Kalau di surga nggak dengarkan itu.
Maka lebih baik kita di dunia baca itu berulang-ulang, merenungkan, itu ngeri. Karena bisa dibilang nanti semua orang yang masuk neraka itu karena di dunia jadi bolonya iblis, jadi bolonya setan. Maka semua masuk neraka, gara-gara apa? Gara-gara iblis sebenarnya. Tapi masalahnya kita nanti nggak bisa nyalahkan iblis. Sampai iblis nanti mengatakan walatalumuni walum anfusakum. Janganlah engkau nyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ya. Bahkan dikatakan apa? Wa makana li alaikum min sultan. Ya. Sungguhnya aku itu enggak kuasa apa-apa terhadap kalian. Illa andatukum fastajibtum li. Kecuali saya itu hanya bisa ngajak, tapi kamu ngikut. Jadi iblis fasih banget. Itu khotbahnya itu cuma 5 kalimat. Monggo masuk. Di dalam masih ada tempat. Atau gelar tikar situ barangkali kalau nggak hujan monggo. Ya. Jadi antum bayangkan iblis itu fasih. Kita barangkali belum pernah Jumatan khotibnya cuma khotbah 5 kalimat dan menyentuh. Biasanya khotbah Jumat itu panjang dan tidak menyentuh. Ya. Saya itu bayangkan namanya Jumatan kan orang capek semua ya. Itu jam 11 itu kan orang udah kerja pagi kan capek. Makanya antum kalau jadi khotib ingat ini ya. Makanya para ulama itu ngatakan kalau namanya dakwah itu kan sifatnya dakwatun nas. Kita itu sedang dakwah pada manusia. Kalau namanya jam 11 siang itu ya capek. Maka kalau khutbah jangan lama-lama. Makanya Rasulullah kalau khutbah itu tidak lebih panjang daripada sholatnya. Kalau sholat yang dibaca itu sabihisma sama al-ataka itu kira-kira 15 menit. Berarti khutbah itu sekitar itu saja. Dan Rasulullah ketika khutbah itu kayak mimpin perang. Bukan mendayu-dayu, moco, rindik-rindik, dowo ini. Kalau dulu kita di Masjid Martiyah, UGM itu ya, Sarjito itu, pernah ada yang interupsi. Karena khutbahnya kedawan. Jadi biasanya yang mulat-mulat, deham-deham itu nggak tanggap. Jadi ada yang mulet, ada yang dehem, ada yang angkat jam gini. Itu nggak tanggap. Makanya ada fikih itu, bolehkah kita menginterupsi khotib ketika kelamaan? Ada pembahasannya itu. Tapi sebaiknya jangan praktekkan. Kalau cuma 20 menit masih wajar lah, jangan diinterupsi ya. Pesaki. Tapi nanti antum baca ya. Jadi barangkali kalau nanti pekan depan kita lupa atau kapan-kapan kita bahas di subuhan atau di kesempatan yang lain. Karena bagi saya itu menarik. Saya itu membaca itu berulang-ulang. Saya baca tafsirnya di Ibnu Katsir, di Thabari itu. Penjelasannya menarik banget menurut saya. Yaitu tadi prinsip saya, lebih baik saya membaca, dengar kalimat yang akan diucapkan iblis nanti itu di dunia daripada nanti dengar di akhirat. Ya, itu sebagai peringatan keras sebenarnya bagi kita. Yang kebanyakan itu membenarkan janji iblis, ikut iblis, ya. Dan rumangsane nanti so nyalah ke iblis. Insyaallah. Nanti antum baca. Tapi memang sekalian kita akan masuk pembahasan yang kita sepakati untuk malam Selasa. Arba'in, kemarin kita selesaikan hadis yang kedua. Tetapi barangkali masih ada yang perlu saya tekankan dari hadis kedua, hadis Jibril. Tentang kaidah dalam urusan ilmu. Sebagian ulama mengatakan, ya, saat itu kan Jibril disifati Rasulullah, dia adalah Jibril, datang pada kalian untuk mengajarkan agama pada kalian, dinakum. Ya. Jadi, disifati seperti itu. Sebagian ulama mengatakan di antara kaidah kita dalam mencari ilmu adalah ada istilah kalau al-ilmu bita'alum sudah tahu ya. Jadi ilmu itu harus dengan taklim. Ya, dengan mentelaah. Tidak ada istilahnya ilmu laduni. Jadi jangan percaya ada orang kalau tiba-tiba pinter. Ya, bertapa jadi pinter. Turu-turu kok jadi pinter, itu enggak ada. Jadi ilmu itu bita'alum. Ini kaidah pertama. Ya. Makanya saat itu Rasulullah mengatakan dia adalah Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ya. Jadi ada proses belajar mengajar. Urusan ilmu ini ada urusan belajar mengajar. Makanya urusan belajar mengajar ini, urusan ngaji ini, ya, mencari ilmu itu disifati para ulama sebagai pokoknya ibadah. Jadi pokoknya ibadah. Kenapa? Karena mencari ilmu sendiri sebagai ibadah pahalanya besar. Sampai Rasulullah kan menghubungkan secara langsung ya dengan kemudahan untuk masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu bihi thariqan ila jannah. Jadi bihi thariqan ila jannah. Dengan itu akan dimudahkan apa? Masuk surga, jalan masuk surga. Saya pernah mendengarkan penjelasan sebagian ulama yang memang dia pakar hadis menyimpulkan tidak ada hadis yang usulubnya seperti ini. Nggak ada hadis yang metodenya itu seperti ini, menghubungkan antara satu amalan dengan kemudahan masuk surga. Nggak ada kecuali mencari ilmu. Kalau yang ngomong kita kan karena barangkali hadis kita nggak banyak ya, tapi yang ngomong ini ini ulama. Ya. Saya dulu mendengarkan yang nukil Ustadz Aris Munandar Jogja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Makanya mencari ilmu itu ibadah. Mencari ilmu sendiri itu ibadah besar. Dan nanti ibadah yang lain itu sah tidaknya itu bergantung dari ilmu. Ya. Jadi sekali lagi mencari ilmu itu sendiri ibadah. Yang menentukan ibadah yang lain itu nanti jadi baik atau tidak, jadi benar atau tidak, sah atau tidak. Maka kita ngaji itu kita niati yang pertama memang apa? Kita cari pahala, ya, ihtisab. Yang kedua kita ngaji itu biar apa? Amal, bahkan iman dan amal kita semua benar. Karena nggak mungkin iman itu benar. Iman akan datang dari mana kalau kecuali dari ilmu. Yang kedua, amal nggak mungkin benar kecuali dengan ilmu. Maka lengkap sudah, sebagaimana dikatakan para ulama, ilmu itu induknya ibadah. Induknya ibadah itu ilmu. Karena ibadah yang lain, ya, tauhid orang nggak paham tauhid kecuali dengan ilmu. Ya. Orang nggak paham ibadah kecuali dengan ilmu. Orang nggak paham sunnah kecuali dengan ilmu. Orang nggak paham adab kecuali dengan ilmu. Gitu loh. Maka ilmu itu dengan ta'alum. Sekali lagi nggak ada istilah ilmu laduni. Ya, meskipun Ibnu Qayyim dia mengatakan ada istilah ilmu laduni. Dia menggunakan istilah laduni ilahi sama laduni syaitoni. Laduni ilahi itu apa? Kalau menurut Ibnu Qayyim adalah kita diberikan pemahaman. Kadang-kadang kita itu sama-sama ngaji, mendengarkan materi atau membaca buku, ada yang paham ada enggak. Yang diberikan pemahaman ini yang namanya apa? Laduni ilahi. Adapun laduni syaitoni itu orang enggak belajar tahu-tahu merasa pinter. Nah, ini namanya syaitoni. Ya. Barangkali ada memang setan membisikkan, mendiktekan. Ya. Tapi tidak kecuali hanya untuk menyesatkan. Maka sekali lagi jangan percaya kalau ada orang kok jadi ulama karena ilmu laduni atau karena ketemu Nabi Khidir. Kan sebagian kelompok masih percaya Nabi Khidir itu masih hidup. Nabi Khidir ya kalau kita biasa mengatakan. Yang benar dia sudah mati. Baik. Kemudian kaidah yang kedua yang kaitannya dengan ilmu, sebagaimana dikatakan Rasulullah tentang Jibril yang mengajarkan agama itu, ya. Jibril itu metode mengajarkannya adalah dengan bertanya. Ini termasuk kaidah, ya. Termasuk tadi Jibril kan datang ya. Jibril datang ke majelisnya Rasulullah. Itu dikatakan bahwa masuk dalam kaidah al-ilmu itu yu'ta wala yu'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Jadi kalau kita ngaji itu mendatangi ustadz, bukan mendatangkan ustadz. Tapi sebentar ini harus kita jelaskan. Nanti kalau antum hang, saya khawatir nanti kalau antum diundang suruh kultum nggak mau. Antum kan ilmu datang ke rumah saya, jangan undang saya kultum. Gitu ya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Secara zahir makanya dulu para ulama itu menempuh jalan safar, rihlah dalam urusan ilmu. Antum lihat Imam Syafi'i itu kan kalau biografinya dia itu luar biasa. Maka Imam Syafi'i itu mengumpulkan ilmu dari berbagai pusat kota ilmu saat itu. Ya, mulai dari Mekah, Madinah, ya. Dia belajar ilmu hadis itu kan dari Mekah dari sahabat Imam Malik langsung. Tapi dia juga pernah ke Syam, pernah ke Yaman, pernah ke Irak, ya kan? Yang Irak saat itu dikenal sebagai pusatnya ahli ra'yi. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Gitu. Luar biasa. Jadi saya bayangkan Imam Syafi'i itu dulu safar kemana-mana. Jadi rihlah kemana-mana, singgah kemana-mana meskipun akhir hayatnya itu di Irak. Kok di Irak? Di Mesir. Kok Irak? Di Mesir. Ya, makanya kalau Mesir itu kan mazhabnya sampai sekarang Syafi'i. Tadi Mas
Sulaiman cerita ngajar di MI Muhammadiyah juga materinya ternyata dari Kemenak itu juga namanya Kemenak mesti Syafi'i fikihnya, akidahnya mesti Asy'ariyah kan gitu ya. Itu ya problem sendiri sebenarnya. Karena apa? Memang dari Mesir. Ya, kenyataannya memang mereka mazhab Syafi'i tapi akidahnya nggak Syafi'i. Gitu. Akidahnya nggak Syafi'i. Baik. Jadi pertama itu secara zahir mereka rihlah dalam urusan ilmu. Maka kita misalnya perjalanan jauh cari ilmu. Kalau sekarang kan misalnya kita skupnya Klaten itu. Misalnya besok Ahad pagi, Sabtu pagi di Karangdowo agak jauh. Kalau nggak salah Karangdowo. Ya. Yang di samping niatnya biasanya kita niatkan cari ilmu. Ya. Atau kalau ada kajian itu jauh dikit, tambah jauh mestinya tambah afdol. Tambah jauh tambah afdol dalam urusan ilmu itu. Karena kan ada torikon di situ tadi ya. Ada perjalanan, ada jalan. Jadi semakin jauh. Ya. Tapi kalau ada yang dekat ya nggak masalah. Bukan yang datang yang jauh-jauh terus. Gitu. Yang kedua, di antara cara mendatangi ilmu adalah dengan bertanya. Jadi para ulama mengatakan di antara cara mendatangi ilmu adalah dengan bertanya. Jadi makanya di akhir majelis biasanya kita buka barangkali ada pertanyaan. Ibnu Abbas dulu ditanya oleh sebagian sahabat, kenapa engkau bisa sepintar itu? Dia katakan, lisanun sa'il, karena lisan yang bertanya. Jadi Ibnu Abbas itu adalah senang bertanya, kemudian hati yang cerdas. Jadi hati yang cerdas, modal itu jadi orang pintar. Ya. Jadi bertanya itu sampai disifati itu adalah ilmu itu ibarat tersimpan di gudang, maka untuk membukanya itu, gemboknya itu adalah dengan bertanya. Ya. Maka biasakan kalau antum punya masalah, ya, bertanya. Ya, bertanya itu untuk ingin tahu, bukan nguji ustadznya, bukan nguji kiainya, ya, gitu. Karena sama-sama bertanya, satu sisi diperintahkan Allah SWT fas'al li ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah pada ulama kalau kalian tidak tahu. Ya. Tapi di sisi lain innama akhlaqal ladina min qablakum kasratu ma'salihim. Jadi di antara yang menjadikan orang-orang sebelum kalian dulu itu binasa adalah terlalu banyak bertanya. Jadi satu sisi itu dianjurkan bertanya, tapi banyak bertanya itu juga kebinasaan. Nah itu bertanya yang keliru. Seperti bertanya ingin debat, ya, dan sebagainya itu, ya, itu termasuk. Maka kita kalau ketemu ustadz barangkali kalau kita jarang ketemu, ya ada waktu kita bertanya. Ya. Ketemu kiai, ketemu ulama, yang kalau ada kesempatan kita bertanya pada beberapa hal yang barangkali kalau kita tanya pada ustadz-ustadz di Klaten nggak tahu lah, kita tanya pada mereka. Gitu. Apalagi sekarang wasilah untuk bertanya itu gampang. Ya, ustadz-ustadz itu punya Facebook, ustadz-ustadz itu punya punya channel, punya Instagram. Bahkan para masyayikh juga bisa. Syaratnya antum bisa ngetik, bisa bahasa Arab, wis. Antum mau tanya jadi langsung aku saya muridnya Syekh Fauzan, lewat mana? Lewat Twitter. Muridnya Syekh Fauzan lewat majelis Twitter. Gitu. Gitu ya. Jadi itu diantara faedah yang barangkali kemarin kelupaan. Ya, belum kita sebutkan. Intinya itu diantara metode mencari ilmu, ya, adalah bertanya. Baik, iman sekalian, kita masuk hadis yang ketiga, ya, tentang Arkanul Islam. Yang kemarin hadis ini juga disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis ini sering disebut sebagai hadis Ibnu Umar. Jadi hadis pertama adalah hadis Umar bin Khattab, hadis kedua adalah hadis Jibril. Yang meriwayatkan adalah juga Umar bin Khattab, ya. Jadi hadis pertama dulu tentang niat itu adalah hadis tentang niat adalah hadis Umar. Oh ya, lupa. Syekh Jibrin itu punya faedah yang dulu ketika kita bahas hadis pertama belum kita sampaikan, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan hadis tentang niat itu ketika khutbah ternyata. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu ketika Rasulullah sedang khutbah. Dan Umar ketika menyampaikan itu adalah ketika sedang khutbah. Maka Syekh Jibrin mengatakan, ya, ini bantahan bagi orang-orang yang suka khutbah ngomong ngalor ngidul soal politik. Ketika khutbah Jumat, khutbah Id itu, ya, diusahakan jangan ngomong sesuatu yang enggak manfaat.
Kadang kalau cuma ngomongin berita politik, itu bisa dibahas tempat lain. Ketika khutbah Jumat itu fokuskan pada perkara ilmu. Ya. Makanya saya Jibrin punya faedah yang ketika menjelaskan hadis pertama dulu, hadis tentang niat, dia mengatakan Rasulullah menyampaikan itu ketika khutbah dan Umar meriwayatkan itu juga ketika dia sedang khutbah. Menunjukkan dulu itu Rasulullah dan para sahabat kalau khutbah, kalau ngaji itu materinya ilmu. Bukan guyon, apalagi bukan bahas berita politik, ya. Berita politik itu cukup dibicarakan sambil ngopi, bukan di khutbah Jumat. Apalagi khutbah Id ngomong politik kayak kapan di mana itu kan ditinggal jamaahnya kan pernah ada ya. Lagi rame-ramenya politik Mbak Jakarta itu. Itu keliru. Gitu ya. Nah, itu dulu hadis pertama. Hadis ketiga ini Ibnu Umar. Hadis pertama riwayat Umar, hadis kedua riwayat Umar, hadis ketiga riwayat Ibnu Umar. Ini bapak anak Umar bin Khattab. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, disebut Ibnu Umar. Anda bayangkan ini berarti dulu itu kebiasaan orang tua sama anak ngaji bareng. Kebiasaan. Biasanya sini Mas Rianto, Mas siapa? Yang ngajak putra nih. Jadi alhamdulillah. Mas Firman nanti insya Allah kalau punya anak dijak ngaji. Jadi jadi perhatian tentang ilmu ini adalah perhatian untuk semuanya, karena bukan hanya bapak tapi juga anak, bukan hanya suami tapi juga istri, semua butuh ilmu. Maka dulu sebagian sahabat itu, ya, bahkan di antara kakak beradik yang satunya misalnya ngurusi kerjaan, bahkan ini Umar bin Khattab dengan saudaranya, kalau nggak salah Zaid bin Khattab itu gantian, satunya ngurusi kebun kurma, kebun anggur, satunya berangkat ngaji. Tapi nanti perjanjian ngajinya nanti kemudian diajarkan pada yang nggak berangkat ngaji, gitu. Nah kita ini barangkali kayak gitu bisa kalau ngaji pulang juga disampaikan ke istri, ke anak-anak. Ya tadi minimal ya dapat poin apa. Ya pokoknya wis intinya apa gitu loh. Karena kadang-kadang kalau di rumah sama istri nanti antum ngaji kedawan ya malah tinggal turu. Jadi pokoknya apa tadi dapat poin-poin apa gitu. Baik. Jadi ini adalah riwayat Ibnu Umar. Saya bacakan. An Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin sahadati ala ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islam, ya, di atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Ya sekalian, secara tertib, ya, kemarin kita sudah baca di hadis kedua, ya, ketika ditanya tentang apa itu Islam, Rasulullah, Islam adalah, ya, jadi bahasanya Islam adalah disebutkan 5 rukun Islam itu. Urutan 1 sampai 3 sama. Syahadat, sholat, zakat. Adapun yang keempat dan kelima dengan hadis yang ketiga ini urutannya beda. Kemarin disebutkan puasa dulu baru haji. Kalau pada hadis Ibnu Umar ini adalah haji dulu baru puasa Ramadan. Ya, jadi itu boleh. Antum mau pakai yang mana? Yang kedua, ya, Syekh Fauzan dalam syarahnya menjelaskan kenapa hadis ini diulang lagi. Kenapa Imam Nawawi memilih hadis ini menjadi hadis nomor 3. Ya. Padahal di hadis nomor 2 kemarin sudah disebutkan apa itu Islam, disebutkan rukun Islam.
Tapi kenapa hadis tentang rukun Islam riwayat Ibnu Umar ini dibawakan lagi oleh Imam Nawawi dan urutannya dijejer gitu. Nah, kalau Syekh Fauzan mengatakan karena memang kalau pada hadis yang kedua kemarin itu seolah-olah ketika Rasulullah menyebutkan syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa dan haji itu adalah Islam hanya itu. Maka kalimatnya kan begini ya kemarin itu ya. Ya. Jadi Rasulullah langsung menjawab, bentar. Belum salam, monggo Mas. Ya. Ini nih. Al-Islamu antas hada la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan al-Islamu antas hada la ilaha illallah. Adapun pada hadis yang ketiga Rasulullah mengatakan bunyal Islam. Kalau pada kalimat al-Islamu antas hada la ilaha illallah ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini sampai selesai, itu seolah-olah secara zahir sama, tetapi hakikatnya beda. Kalau orang memahami seolah-olah Islam hanya itu. Islam hanya itu, tidak ada yang lain. Tetapi pada hadis yang ketiga Rasulullah menggunakan kalimat bunyal Islam. Ya, menggunakan kata apa? Pokok dari Islam, apa? Tiang dari Islam atau fondasi dari Islam. Berarti apa? Kalau pada hadis yang ketiga ini ditunjukkan bahwa Islam itu bukan ini, tapi yang pokok ini. Nanti dalam Islam itu ada yang lain. Ada jihad, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada bakti sama orang tua, ada yang lain-lain gitu loh. Maka pada hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwa apa yang kita sebut sebagai rukun Islam, sebagai arkanul Islam, sebagai pokoknya Islam, yang dibahasakan oleh Rasulullah sebagai bunyal Islam itu tadi, dibangunnya Islam itu tadi, ini adalah pokoknya Islam. Ya. Pokoknya Islam. Jadi tiangnya Islam 5 ini. Ya. Jadi rukunnya Islam ada 5 ini. Tetapi Islam bukan hanya ini. Ya. Bukan hanya ini, ada hal yang lain. Makanya Ibnu Abbas pernah ditanya, kenapa jihad kok tidak dimasukkan dalam rukun Islam? Maka Ibnu Abbas menjawab, sungguh jihad itu ada amalan yang baik, tetapi seperti itulah aku mendengarkan dari Rasulullah bahwa jihad tidak dimasukkan dalam rukun Islam. Gitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya 5 ini, tetapi yang pokok 5 ini, sehingga nanti banyak perkataan dari para ulama, kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, maka bahkan Islamnya bisa tidak ada. Ini ada kaidah. Ahlussunnah itu memahami satu nama yang tersusun dari komponen-komponen, dari bagian-bagian, itu nanti sifatnya dirinci. Kalau satu nama itu terdiri dari bagian-bagian dan bagian itu pokok-pokoknya, itu nanti pokoknya hilang, maka namanya jadi hilang. Tetapi nanti kalau ada bagian yang lain yang bukan pokok, itu nanti ketika hilang, maka nama itu tetap. Contohnya gini, manusia. Manusia itu kalau cuma hilang jarinya masih disebut manusia. Tapi kalau yang hilang itu kepalanya, kira-kira jadi apa? Namanya jenazah, bukan manusia lagi. Maka Islam juga begitu, nanti ada yang pokok. Kalau yang pokok itu hilang, maka Islamnya hilang. Tapi kalau yang hilang yang lain itu hanya menjadikan Islamnya tidak sempurna. Ahlussunnah wal Jamaah memposisikan di situ. Ya. Baik itu apa yang menjadi keyakinan, perkataan maupun amal. Maka nanti kalau kita lihat kesalahan Khawarij, Murji'ah, termasuk Mu'tazilah, itu di sini. Sebenarnya 3 golongan ini, ya nanti antum bisa tanyakan kalau yang belum nyambung, karena di ini dulu pernah kita bahas. Pernah kita bahas tentang apa itu Khawarij, apa itu Murji'ah, apa itu Mu'tazilah. Ya. Mereka itu sepakat bahwa namanya Islam itu, iman itu terdiri bagian-bagian. Tetapi mereka juga sepakat kalau hilang salah satu maka dianggap sudah hilang. Khawarij itu mengatakan bahkan bukan hanya rukun Islam dok, tetapi nanti misalnya malu. Ya. Orang Khawarij itu karena Rasul mengatakan malu itu bagian dari iman, gitu kan?
Itu maka Khawarij mengatakan nanti begitu malu itu hilang berarti imannya sudah hilang, dia bukan Islam lagi. Gitu. Mu'tazilah begitu juga. Mu'tazilah hanya saja dia tidak berani mengatakan orang itu kafir dengan hilangnya rasa malu. Tapi apa? Islam ya tidak, kafir ya tidak. Gitu. Ya. Jadi manzilah baina manzilatain. Istilah mereka orang Mu'tazilah. Nah, nanti ada lagi Murji'ah lebih aneh. Mereka sepakat sebenarnya pada asalnya kalau nanti hilang salah satu, hilang semuanya. Maka kemudian daripada risiko begitu, maka semua amal itu dikeluarkan dari iman. Orang Murji'ah mengatakan iman itu yang penting percaya tok dalam hatinya. Maka yang lain-lain tentang sholat macam-macam tidak direken. Orang nggak sholat, ya sudah. Itu bukan bagian dari iman. Orang nggak sholat nggak apa-apa, tetap iman. Yang penting percaya. Itu namanya Murji'ah. Itu diantara contohnya. Ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Islam itu ya ada bagian dari keyakinan, ada ucapan. Sebagaimana syahadat itu kan ekspresi sebagai ucapan. Karena orang syahadat dalam hati saja itu nggak sah, harus diucapkan. Gitu. Lah nanti di antara konsekuensinya apa? Amal, sholat, ada zakat, ya. Kemudian nanti ada puasa, ada haji, itu sebagai amal. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah tentang keyakinan. Jadi amalan tentang hati, kemudian lisan dan perbuatan yang pokok 5 perkara ini. Nanti ada yang lain itu sebagai pelengkap. Maka mohon maaf kemarin saya nyimak di di Instagram kita hari Sabtu karena saya nggak bisa hadir, saya izin pada Pak Otong, tapi baru dijawab tadi siang. Ternyata HP-nya Pak Otong rusak. Saya izin sama Mas Wawan, tapi kita Mas Wawan jarang mangkat. Gitu. Jadi misalnya yang dingendikake Abah Narno kemarin. Ini kalau kita nggak pahami secara benar itu bahaya. Dari sisi apa? Kan perkataan layat khulul jannah, ya kan? Layat khulul jannah. Kadang-kala ada kalimat laisal mukmin laisa minal muslim minal mukmin. Tapi yang sering kita dapatkan hadis misalnya kasus kemarin, bukan kasus ya yang diungkapkan Abah Narno saya yakin paham. Cuman barangkali lupa menyampaikan posisi kalimat itu apa. Ya. Layat khulul jannah, tidak masuk surga. Ya. Maka nabi qalbi, barang siapa yang di dalam hatinya ada kemarin? Antum yang nggak ngantuk yang dengarkan ceramahnya Abah Narno. Ada sebesar dzarrah dari minal kibar, dari kesombongan. Tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah minal kibar, dari kesombongan. Ya. Ada nggak antum yang nggak pernah sombong sedikit pun di dalam hati? Ada nggak? Berarti nggak masuk surga. Nah, kalimat layat khulul jannah. Lu sombong itu ekspresinya kan banyak loh. Itu kan asalnya dari hati. Makanya tadi sore kita baca hadis di Kitabul Jami, hadis ke-8 atau ke-76 kalau nggak salah. Itu kan Rasulullah sampai ngendika, barang siapa yang merasa besar dirinya, kemudian dia berjalan dengan sombong, maka nanti akan bertemu Allah dengan kemarahan Allah. Gitu. Jadi bahkan kadang kalau sombong itu ekspresinya adalah dengan jalan yang agak beda. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara ekspresi sombong itu sosok jalannya berbeda, omongannya berbeda. Nek bahasa Mas Wawan itu ada orang ngomong itu esok kesampluk pesawat. Itu saya dapat dari Mas Wawan itu. Ngomongnya kesampluk pesawat, jadi saking dhuwure. Gitu ya. Atau nanti dari pakaian. Maka ketika menyebutkan isbal itu Rasulullah menghubungkan dengan sombong. Itu diantaranya. Gitu. Ada nggak diantara kita jan blas rung pernah sombong? Ada nggak? Kita nggak ada. Apalagi disebutkan dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu kalau orang Arab memahami itu semut. Maka ada Abu Dzar, semut kecil. Semut yang kecil kan semut ukurannya beda-beda ya. Semut yang kecil itu.
Itu namanya Dzarrah. Maka ada namanya Abu Dzar. Abu Dzar itu nama aslinya siapa? Abu Dzar. Siapa? Seingat saya Jundub bin Junadah. Itu nama aslinya. Tapi kenapa disebut Abu Dzar? Ada yang mengatakan karena dia punya namanya Dzarin. Tapi ada yang mengatakan Abu Dzar ini terkenal dulu ketika dia punya rotinya dirubuk semut. Semut kecil-kecil yang ada di roti itu. Kemudian dia timbang untuk memberikan pelajaran pada para sahabat yang lain. Kemudian setelah ditimbang, kemudian semutnya dibuang, dihilangkan, ditimbang lagi. Ternyata timbangannya nggak bergerak. Sama saja, ternyata ada semutnya dan tidak ada semutnya sama. Maka dia mengatakan, sungguh kalau di dunia ini semut itu tidak bisa kita timbang, tetapi amal kita di akhirat meskipun sebesar semut nanti ada timbangannya. Maka kemudian dia dikenal dengan Abu Dzar. Bukan karena dia punya ternak semut. Karena kalau misalnya Abu Hurairah kan sebagian riwayat karena dia punya kucing. Benar, Abu Hurairah punya kucing dalam riwayat. Tapi kalau Rasulullah punya kucing itu setahu saya nggak ada riwayatnya. Kan rame itu sering kan Rasulullah punya kucing, bahkan ada namanya kan ya. Allahu a'lam bishawab. Siapa Mas namanya? Mauza. Ya. Saya belum setahu saya nggak ada riwayat yang sahih Rasulullah memelihara kucing. Ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi memahami kalimat-kalimat seperti itu iman sekalian, kita Ahlussunnah wal Jamaah nanti dilihat apa konteksnya. Apa kalimat di depannya atau kalimat di belakangnya, ya. Apa namanya? Sawaik wa lawaik. Jadi depan dan belakangnya kita lihat. Layat hulul jannah itu bisa jadi memang benar-benar nggak masuk surga. Artinya di neraka terus. Tapi tidak masuk surga, layat hulul jannah itu bisa jadi adalah tidak masuk surga langsung. Atau tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga, tapi masuk surga di akhir, gitu loh maksudnya. Tergantung. Ya kalau dia sombongnya itu sampai pada tingkatan yang disebut apa? Kiber itu apa? Masuk dalam kategori yang disebut Rasulullah tarkul haq, ya, menolak kebenaran, ya. Wa ghamdun nas, kan Rasulullah mengatakan kiber itu apa? Karena sebagian sahabat itu khawatir apakah berpakaian bagus, pakai sandal bagus itu dianggap sombong. Rasulullah mengatakan bukan. Sombong itu hakikatnya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong yang hakiki. Kalau sombongnya itu menolak kebenaran, menolak syariat, itu kekafiran, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Ya. Tapi kalau kesombongan itu misalnya dalam ekspresi, dalam hadis-hadis yang lain, karena barangkali kendaraannya lagi baru ya di gaya-gaya titik, nah itu tidak termasuk dosa mukafirah itu. Maka bukan berarti tidak masuk surga sama sekali. Maka nanti kalimat layat khulul jannah, ya, atau kalau dalam hadis-hadis yang lain itu kayak apa misalnya kan banyak kalimat tentang iman itu ya, misalnya tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudara apa gimana? La yu'minu ahadukum. Kalimat la yu'minu ahadukum itu juga bukan berarti kafir. Paham ya? Kan orang kalau memahami secara zahir, makanya ini dalam kenapa hadis ketiga ini penting banget bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian barangkali ketika bahas arba'in itu hadis ketiga sama dengan hadis kedua, kita lewati. Justru hadis ketiga ini yang penting pembahasannya. Lebih penting untuk mendudukkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami rukun Islam, tentang pokok Islam itu seperti apa. Islam itu bangunannya seperti apa itu pada hadis ketiga ini. Karena kalau hadis pertama kemarin seolah-olah Rasulullah kan menyebutkan al-Islamu antas hadu dan seterusnya. Islam itu yaitu, gitu loh. Islam itu yaitu. Padahal ternyata itu hanya sebagai fondasinya, nanti ada yang lain. Gitu. Allahu a'lam. Semoga antum tidak tambah mumet, justru kita rinci begini ya. Tapi begini loh. Jadi contohnya tadi kata la yu'minu ahadukum itu bukan berarti kafir, tidak beriman di antara kalian. Kalau dalam bahasa kita tidak beriman itu apa? Kafir. Padahal la yu'minu ahadukum kalau di situ konteksnya adalah sampai kalian itu senang ya pada saudaranya sebagaimana apa yang menjadikan dirimu senang. Jadi kalian mencintai apa yang dicintai oleh saudara kalian ya. Kalau kalian sehat, senang sehat, kalian juga senang kalau saudara kita sehat.
Kalian senang sukses, kalian juga senang kalau saudara kalian sukses. Itu maksudnya. Kalau nggak begitu itu la yu'minu ahadukum. Kamu bukan orang, kamu tidak beriman. Dalam artian apa? Tidak sempurna keimanan kalian. Bukan kok kafir gitu loh. Karena apa? Senang atau mencintai apa yang untuk dirinya itu, sebagaimana juga dia pengen untuk orang lain juga seperti itu kewajiban seorang muslim. Ini bagian dari keislaman. Maka ketika itu hilang, Islamnya tidak sempurna. Tapi itu beda kalau yang hilang itu sholat. Gitu loh. Kalau yang hilang itu syahadat, kalau yang hilang itu puasa, kalau yang hilang itu zakat, kalau yang hilang itu haji, beda kedudukannya. Paham ya? Adapun pada itu yang dikatakan Syekh Fauzan, nanti antum bisa baca ya, di antara faedahnya itu untuk menunjukkan bahwa memang hadis ketiga ini untuk menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu merinci, ini pokok, ada yang nggak pokok. Jadi nanti kalau ada yang hilang yang nggak pokok itu cuma hilang kesempurnaan Islamnya. Tapi kalau yang hilang yang pokok ini bahkan Islamnya hilang. Ya, makanya di sini Rasulullah menggunakan kata Islam bukan iman. Karena kalau Islam sudah hilang itu sudah mentok, udah nggak punya apa-apa. Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kemarin sudah kita katakan, kadang-kala orang itu nggak muhsin. Model-model kita ini kan nggak muhsin. Apa ihsan itu? Engkau beribadah pada Allah, ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaraka. Kita begitu enggak? Merasa selalu diawasi Allah. Kita lebih sering tidak. Berarti kita jarang ihsan. Tapi kita masih mukmin insya Allah. Ya. Tapi untuk jadi mukmin itu kadang-kadang juga enggak. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang berbohong itu imannya lagi hilang. Ketika orang sedang zina itu imannya lagi hilang. Tapi dia masih muslim. Gitu loh. Tapi kalau Islamnya sudah hilang, sudah jadi kafir. Maka 5 perkara ini pokok banget. Ya, 5 perkara ini yang pokok. Jangan sampai hilang. Yang pertama syahadat. Ya, syahadat kemarin sudah kita bahas. Ya, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid rukunnya ada 2. Apa kemarin? Nafsi dan isbat kalimat la ilaha, kemudian isbatnya illallah. Kita ingkari semua sesembahan-sesembahan selain Allah itu batil itu. Yang punya hak disembah hanya Allah, makanya illallah kita tetapkan. Gitu. Dan ini barangkali kalau cuma kata-kata itu enteng, tapi konsekuensinya berat. Ya. Maka kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat pada hari raya orang musyrik? Karena apa? Kita ngingkari sesembahan mereka. Kenapa kita tidak boleh mengatakan misalnya kita berdoa kita doa bersama kita mulai. Nah, itu sebenarnya ulama nggak membolehkan. Karena apa? Antum sedang menyuruh orang musyrik untuk berdoa pada Tuhan mereka. Nek mereka pengen doa ya ben, ora ya ben itu loh. Tapi antum nggak usah ingatkan. Gitu loh. Kalau antum disuruh mimpin doa ya doa saja, yang mau silahkan ngamini. Nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa gimana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ora iso ki yo pakai bahasa Indonesia. Yang lain suruh ngamini. Jangan kulino apa? Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Nggak boleh itu. Ya. Dan nyuwun sewu juga tidak ada doa dengan cara mengheningkan cipta. Itu bukan cara Islam itu. Doa itu ya kita doa kalau apa? Kita doa bareng ya salah satu doa, yang lainnya ngamini. Atau doa sendiri-sendiri monggo, tapi nggak ada istilah doa mengheningkan cipta. Yang kita dulu kalau sekolah gitu ya. Mengheningkan cipta mulai. Atau mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing kemudian dingluk dewi-dewi. Nah, itu enggak benar itu. Sampai itu sebagai konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita ingkari sesembahan selain apa? Selain Allah. Baru kita tetapkan yang punya hak disembah hanya Allah. Gitu loh. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukunnya ada 4. Saya ingatkan, pertama, kita benarkan semua yang datang dari Rasulullah. Meskipun nalar kita enggak gaduh. Yang kedua, kita taati, kita lakukan yang diperintahkan. Yang ketiga, kita jauhi yang dilarang. Yang keempat, kita hanya beribadah pada Allah dengan yang diajarkan Rasulullah.
Jadi kalau kita itu benar-benar bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti apa? Kita hanya beribadah ngikuti sunnah. Jangan sekali-kali ngikuti yang bid'ah. Gitu loh. Tahu bid'ah ya sudah, jangan tinggalkan. Meskipun kemarin-kemarin jadi kebiasaan, tapi tahu itu bid'ah, nggak ada dalilnya, tinggalkan. Contohnya misalnya ya, ini mumpung ingat, ini kan mau Ramadan. Kita belum putuskan apakah kita masih ada 2 pertemuan itu, besok kita akan bahas fikih Ramadan, atau nanti kita melanjutkan hadis ini, tapi kemudian kita akan mulai 2 pekan besok, kita akan bahas khusus Ramadan. Segala pernak-pernik kan banyak sebenarnya fikihnya. Contohnya gini, nggak ada ziarah khusus menjelang Ramadan, itu nggak ada. Nggak ada ziarah khusus jelang Ramadan. Ziarah itu hukum asalnya itu sunnah. Ada yang mengatakan cuma mubah, boleh kapan saja. Makanya ada kaidah dalam fikih itu ya. Nanti Mas Sulaiman kalau saya keliru silahkan dicek. Ini kan yang pendidikannya tarbiyah ya. Jadi kan ada istilah disyariatkannya sesuatu yang disebut al-aslu, bukan melazimkan kemudian disyariatkannya sesuatu yang disebut al-wasfu. Contohnya gini, kalau yang gampang itu, baca Yasin itu boleh, karena baca Quran ada syariatnya, gitu loh. Tapi mengkhususkan baca Yasin malam Jumat butuh dalil, dan ternyata dalilnya nggak sahih, maka tidak perlu kita lakukan. Meskipun ada perintahnya, baca Al-Quran, tapi mengkhususkan ayat tertentu, surat tertentu yang tidak ada dalilnya, pengkhususan itu, maka jadinya bid'ah. Maka ada kaidah itu tadi. Ya. Jadi secara usul ada syariatnya, tetapi secara teknis itu kalau nggak disyariatkan ya sudah kembali ke umum, gitu loh. Modelnya gitu. Jadi disyariatkannya al-aslu tidak melazimkan disyariatkannya al-wasfu. Allahu a'lam. Contohnya ziarah. Ziarah itu disyariatkan. Paling tidak hukumnya mubah atau sunnah. Ya. Tetapi mengkhususkan ziarah menjelang Ramadan nggak ada dalilnya, maka tidak perlu dilakukan. Jangan melakukan itu. Ziarah itu mulai hari juga nggak ada pengkhususan malam Jumat, itu lebih afdal untuk ziarah. Antum ziarah dari Senin sampai Ahad boleh. Pagi, siang, sore, malam nek wani monggo. Jadi kapan saja boleh. Ziarah kemana saja boleh. Dalam pengertian mau ziarah ke makamnya orang Muslim, orang kafir boleh. Karena apa? Tujuannya hanya untuk apa? Ingat mati. Gitu loh. Adapun kalau urusan doa, kita doakan dari rumah, orang tua kita sama. Ya. Maka kemarin saya ditanya, gimana kalau saya doa untuk ibu saya ketika di makam, tapi saya dulu dengan baca Quran dulu, Al-Fatihah dan sebagainya. Rasulullah melarang itu membaca Quran di sebelah kuburan, di samping kubur. Maka kalau kita doa di dekat kuburan, doanya doa saja. Nggak perlu diwasilai dengan Al-Quran gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini contoh ya. Kalau kita memang benar-benar syahadat, konsekuensinya itu ya sudah kita ibadah ikut sunnah. Kalau mau ziarah ikuti aturan petunjuk Rasulullah dalam ziarah. Nah kita ini orang Islam Klaten itu kalau ziarah ini kalau bulan-bulan ini ruah itu nggak ada syariatnya. Gitu loh. Mengkhususkan. Ya, termasuk nyun sewu ziarah bawa bunga disiramkan itu nggak manfaat untuk ahli kubur, nggak ada dalilnya. Ya, dan itu menghambur-hamburkan harta. Apalagi bulan Sya'ban begini kan kembangan mahal, lebih baik untuk infak sedekah itu. Ya, infak sedekah diniatkan untuk orang yang meninggal malah sampai manfaat. Gitu loh. Para ulama sepakat, 4 mazhab sepakat, sedekah ibadah mal, ibadah yang pakai harta itu sampai kalau diniatkan untuk orang yang sudah mati. Gitu, ya. Baik. Jadi itu syahadat. Itu harus seperti itu diucapkan, tapi juga ada konsekuensinya. Makanya ada rukun syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Para ulama sepakat, ya. Namanya sholat itu sebagai rukun Islam itu harus, hukumnya wajib, fardhu ain. Tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bahkan misalnya dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ya,
baina rajuli wa baina sirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kesirikan dan kekufurannya kalau dia ninggalkan sholat. Rasulullah hanya mengatakan tarkus shalah. Nanti dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, perjanjian atau perbedaan kita dengan orang kafir itu sholatnya. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, masih kafir. Jadi sampai dinukil dikatakan Abdullah bin Sakik berkata, para sahabat Nabi berpendapat tidak ada amalan yang jika ditinggalkan seorang menjadi kafir selain sholat. Menunjukkan dulu para sahabat itu sepakat untuk membedakan orang muslim dan kafir itu sholat. Sholat enggak kafir. Gitu. Ya. Kalau sekarang sholat enggak. KTP ini apa? Masih dicek KTP dulu. Jadi ini kan tadi perkara ya. Makanya orang meninggalkan sholat enteng saja karena nggak paham. Padahal ini konsekuensinya berat. Orang nggak sholat itu, kalau dia mengingkari wajibnya sholat, para ulama sepakat kafir. Meskipun dia syahadat dia menjadikan saat itu Islam. Makanya para ulama itu mengatakan orang bersyahadat itu dia berislam. Hak keislamannya dapat ketika dia bersyahadat. Tapi nanti begitu untuk selanjutnya, ya, untuk keberlangsungan keislamannya itu harus dibayar dengan konsekuensinya itu diantaranya sholat. Kalau nggak sholat ya syahadatnya kemarin nggak bermanfaat. Gitu loh. Karena apa? Dia mengingkari sholat. Kalau seseorang mengingkari sholat, dia juhud terhadap perintah sholat, maka para ulama semua sepakat kafir. Ya, hati-hati. Yang ada khilaf adalah kalau ada orang nggak sholat, ya, hanya karena malas. Ada orang nggak sholat karena malas. Pendapat pertama sama saja dia kafir, karena Rasulullah hanya mengatakan tarkus shalah. Tidak dikasih alasan apa-apa. Karena malas atau enggak, ya. Kecuali karena malas. Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Berarti kalau meninggalkan sholat, hukumnya itu meskipun alasannya malas atau karena nggak tertarik, misalnya, itu dihukumi kafir. Pendapat yang kedua, kalau karena malas, dia dosa besar. Tapi dosanya lebih besar dari zina. Jadi orang nggak sholat, andai saja mengikuti pendapat yang kedua ini ya, orang nggak sholat itu nggak kafir sepanjang dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Dia masih meyakini sholat itu wajib, tapi karena malas atau karena nggak sempat alasan, maka pendapat yang kedua adalah dosa besar dan dosanya lebih besar dari zina dan semisalnya. Gitu. Paham ya? Tapi ini bukan berarti milih, berarti naik zina rapopo kan? Yang penting, itu bukan begitu caranya. Gitu ya. Tapi banyak ulama yang cenderung pada pendapat yang pertama. Ya. Jadi karena apalagi kalau orang kok alasan malas kok terus. Mosok nggak pernah. Nek malas itu kan barangkali gur sedino rong dino. Tapi kok terus, berarti dia ngingkari itu sebenarnya. Bukan karena malas. Omongannya saja dia malas tapi hatinya itu ngingkari. Aslinya ya ora apa-apa gitu loh. Nah, ini tentang sholat. Adapun zakat, sebagian ulama itu mendudukkan ya sama saja, ditinggalkan ya. Zakat itu ditinggalkan kalau dia mengingkari ya dia kafir. Tetapi kalau dia dia karena awal, maka para ulama juga khilaf. Tapi yang jelas zaman Abu Bakar orang meninggalkan zakat diperangi. Orang meninggalkan zakat diperangi. Gitu. Adapun tentang puasa dan haji, sebagian ulama mengatakan lebih ringan. Puasa dan haji lebih ringan, tetapi yang mengatakan sama saja. Semua 5 ini kalau ditinggalkan Islamnya hilang. Meskipun soal haji itu kan bersyarat, zakat juga bersyarat, gitu kan? Untuk zakat kan orang yang sudah terpenuhi nisab hartanya dan sudah terpenuhi haulnya. Adapun haji juga Rasulullah bahkan menyebutkan kalau dia mampu dan dia punya jalan ke sana, gitu. Jadi memang agak beda karena bersyarat di situ. Tapi kalau syahadat, sholat, kemudian soal zakat kan juga hanya yang mampu. Kalau nggak mampu kan nggak, gitu. Itu para ulama sangat menekankan tentang beratnya konsekuensi kalau itu ditinggalkan. Begitu ya tentang hadis yang ketiga. Baik,
Saya kira itu pembahasan pada hadis yang ketiga. Nanti kalau masih ada faedah yang lain masih ingat nanti saya sampaikan atau kita sambung pekan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan? Mas Firman? Enggak, tak kira mau takkan. Monggo. Berkaitan dengan yang tadi doa bersama misalkan mungkin bisa diartikan kita mengaminkan doa orang kafir. Enggak boleh. Gitu ya. Jadi ngaminkan doa orang selain Islam. Kalau kan kemarin katanya kalau nyebut orang selain Islam itu kafir radikal ya. Itu jadi masalah. Karena kalau kita baca Quran juga begitu. Innal ladzina kafaru. Mau kita ganti apa itu? Malah ganti kafir kita. Jadi terjemahnya juga sesungguhnya orang kafir kan gitu ya. Maksud terjemahnya sesungguhnya orang-orang non muslim kan enggak enak juga. Jadi yang kita pakai bahasa Quran saja itu yang paling pas. Bahkan nyun sewu, seingat saya ada ulama, saya Said Imam ya, itu di Maudhu Iman Kufur di kitab Al-Jami fi Talabil Ilmi Syarif, meskipun kitab ini banyak kontroversi ya, karena memang ya apa namanya keadaan beliau ketika nulis ini ulama Mesir itu mengatakan kita menggunakan istilah syar'i itu yang paling tepat dan paling manfaat ya. Jadi kalau kafir kita sebut kafir itu paling tepat dan paling manfaat. Manfaatnya lebih besar daripada kita katakan non muslim. Bahkan sebagian mengatakan kalau kita mengatakan orang non muslim itu kafir itu bisa jadi sodakoh. Karena kalau kita katakan non muslim itu barangkali dia nggak kerasa-kerasa. Tapi kalau kita katakan kafir njit kroso, njit mikir, wah aku kok kafir ya. Nanti dapat hidayah kita sodakoh itu namanya. Jadi kalau antum pengen sodakoh ya diantaranya nyebut itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, maka interaksi kita dengan mereka itu sudah ada aturannya sebenarnya. Ya, dalam muamalah kita bebas, dalam pengertian muamalah misalnya kita bisnis, kita dagang, kita jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, itu dengan orang kafir boleh. Enggak masalah. Sangat boleh. Tapi nanti kalau urusan nikah sudah jelas. Kemarin kan ramai itu ada nikah beda agama. Ya, nikah beda agama. Dalam mazhab Syafi'i saja itu ada dua pendapat. Pendapat para ulama-ulama dulu memang dalam mazhab Syafi'i membolehkan laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Tapi selain itu nggak ada kesempatan lain nikah dengan beda agama. Gitu loh. Nah, meskipun ternyata sebagian ulama-ulama Syafi'i yang akhir-akhir ini mempertanyakan apakah ahlul kitab sekarang itu masih sah sebagai ahlul kitab? Apakah masih sah? Keahli kitabannya itu apakah masih sah sekarang gitu loh. Maka kalau di Muhammadiyah, nyun sewu, di Muhammadiyah itu nggak boleh. Ya. Jadi nikah dengan non muslim, laki-laki muslim nikah dengan non muslim dalam fatwa tarjih setahu saya nggak boleh. Karena apa? Muhammadiyah berpendapat ahli kitab sekarang sudah beda dengan ahli kitab dulu. Itu yang dipahami ya, setahu saya. Nanti antum bisa cek sendiri di fatwa tarjih. Ya, bahkan putusan tarjih kalau nggak salah. Gitu. Jadi nggak boleh. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i dibolehkan nikah laki-laki muslim dengan wanita muslimah. Nah, apalagi nanti kalau sudah doa itu kan ibadah. Sampai Rasulullah mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Bahkan dikatakan ad-du'a'u mukul ibadah. Doa itu inti ibadah. Meskipun hadis ini didhaifkan. Tapi ada lafaz yang lain ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Pokoknya ibadah itu doa. Doa itu sebagai pokok ibadah. Makanya nggak main-main ini doa ini. Ya. Jadi kalau ada orang kafir sedang doa ya biarin aja. Kita diam, kita doa sendiri. Ya. Kalau kita doa ya nggak usah ngajak-ngajak. Kita doa kalau mau ngaminkan ya monggo. Nah, ini bukan keras-kerasan nih. Ini realisasi dari kita itu lakum dinukum waliyadin. Kita nggak ganggu, silahkan mereka doa ya doa sakarmu, monggo silahkan. Tapi kita nggak nyuruh, kita nggak ngajak, gitu loh.
Ya. Kalau kita doa silahkan, kalau mau ngamini ya monggo. Tapi nyuwun sewu kalau kalian doa saya nggak mau ngamini. Gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Ngeten Pak Amru ya. Yang lain? Monggo Mas Agung. Bertanya tentang ketika bersolat itu boleh pakai satu tangan atau dua tangan. Terus kalau kita lupa jumlahnya, kan saya sendiri pernah mengalami Oh maksudnya dua tangan itu ngitungnya. Perkara ngitung ini perkara yang longgar. Ya, bahkan sebagian ulama muakhirin membolehkan ngitung dengan alat. Ya, sekarang kan ada ceklik gitu ya. Tapi yang jadi soal misalnya ngitung dengan biji tasbih. Sebagian mengatakan nggak boleh karena itu sebagai apa? Sebagai tasabuh, tiru-tiru orang yang non muslim tadi. Sementara saya pakai bahasa non muslim aja. Maksudnya tiru-tiru orang musyrik tadi. Atau orang kafir tadi, nggak boleh. Tapi yang mengatakan boleh karena itu cuma alat, ya. Alat itu tidak menunjukkan apa kekhususan, gitu loh. Karena tasbihnya juga beda. Kalau orang musyrik itu barangkali tasbihnya gede-gede, jumlah ya beda, macam-macam. Nah, kita kan cuma alat untuk ngitung, gitu. Nah, tapi para ulama mengatakan afdolnya kita ngitung dengan jari. Nah, dengan jari. Nah, dengan jari ini Allahu a'lam, saya belum ngecek riwayatnya, tapi sebagian ustadz saya dulu menyampaikan ada Rasulullah itu kalau ngitung dengan jari itu bukan kayak kita ini. Jadi cuma jari ini terus. Bukan diratani jari yang 5 ini. Kita ini kan jari yang 5 diratani. Nah, saya pernah mendapatkan penjelasan dari ustadz saya dulu, tapi saya belum ngecek sendiri karena udah lama, saya sekarang baru ingat ya. Karena saya sejak kecil juga biasa ngitung dengan jari ini. Semua jari ini, karena para ulama mengatakan ini perkara longgar, gitu loh. Jadi jenengan mau ngitung pakai kanan kiri ya monggo, cuma ngitung, ya. Bahkan pakai alat saja boleh. Sekarang ada alat kalau harganya kalau nggak salah itu berapa itu 5.000 atau berapa, ceklik tinggal lihat, gitu. Itu. Jadi itu boleh. Jadi perkara longgar. Yang diperselisihkan memang dengan menggunakan tasbih itu, Mas. Kemudian yang kedua tentang hitungan, ya. Hitungan itu yang nggak ketat-ketat. Maka ada beberapa riwayat yang tidak hanya 33. Nanti ada riwayat yang lain yang 10 kalau nggak salah. 10 Mas ya. Ya riwayat yang 10 itu sebagian ulama mengatakan itu ketika kita buru-buru kita pakai yang 10 itu. Kalau kita longgar ya kita amalkan yang 33. Itu loh. Tapi antum pengen minimalis terus 10-10. Ya. Yes, ada riwayatnya gitu loh. Sehingga urusan hitungan ini bukan jadi nanti nek kleru piye ya apa dosa, enggak sampai gitu. Yes, biasa aja barangkali kelebihan, kekurangan itu enggak mempengaruhi zikir. Maka nanti ketika kita bahas hadis yang kelima ya, tentang bid'ah itu nanti sebagaimana penjelasan para ulama nanti beda-beda. Ada tambahan dalam ibadah atau pengurangan dalam ibadah yang menjadikan ibadah enggak sah. Ya, ada bid'ah menjadikan ibadah itu batal. Contohnya apa? Antum sholat zuhur 5 rakaat dengan sengaja. Itu berarti ada tambahan 1 rakaat yang di situ antum masukkan dalam salam terakhir. Pada sholat itu tutupannya salam. Sehingga antum nambah gerakan dan bacaan banyak banget sampai sebelum salam. Sholat zuhurnya nggak sah. Tapi nanti ada tambahan yang tetap tambahnya nggak sah, tapi pokoknya tetap sah. Contohnya apa? Misalnya antum bayar diat, antum pernah sumpah ngelanggar sumpah atau nazar ngelanggar nazar. Caranya bayar diat gimana? Kalau dalam surat Al-Maidah 96 seingat saya, itu pertama kalau bisa bebaskan budak. Kalau enggak, itu ngasih makan 10 orang miskin. 10 paket makanan kepada 10 orang miskin. Nah, atau nanti ngasih baju pada 10 orang miskin. Gitu. Atau puasa 3 hari, tidak berturut-turut. Ya, atau misalnya puasa ada ikhwan barangkali yang manten baru kok jima di siang hari. Itu kan apa? Istilahnya apa? Hukumannya itu kan apa? Bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Tapi kalau ngelanggar sumpah nggak berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Misalnya sudah dapat 55 hari kok batal, ngulangi dari 0. Makanya hati-hati besok, terutama antum yang manten-manten anyar itu. Gitu. Ya. Hati-hati karena
Atau ngasih makan sebagaimana kadar makanan sekali makan kenyang atau sebagaimana kadar fidyah pada 60 orang. 60 orang. Nah, nanti kalau ada yang nambah, ini tak kasih untuk perbandingan zikir tadi loh Mas. Ada nambah. Jadi saya ragu 60, tak tambahin 65. Ya. Ini yang 5 ini enggak sah sebagai tambahan untuk diet. Ya, untuk diet orang kafaroh puasa. Tapi yang 60 itu sudah sah. Paham ya? Jadi zikir antum kelebihan itu ya rasa wah kok kokian yo. Kok kurang ini itu. Jadi justru antum nanti malah nggak khusyuk zikirnya, cuma ribet ngitungnya. Maka urusan ngitung ini dipermudah. Biar kita lebih khusyuk zikirnya. Karena ikhwan sekalian, zikir itu beda dengan baca Quran. Para ulama sepakat kalau baca Quran antum nggak paham, dapat pahala. Meskipun nggak paham. Ya. Tetapi kalau zikir antum nggak paham, antum nggak dapat pahala. Itu bedanya zikir dan baca Quran. Antum doa kok nggak dipahami isinya, itu nggak dapat. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang lalai. Gitu loh. Jadi memang beda. Maka para ulama itu lebih suka baca Quran. Karena apa? Meskipun kadang-kala kita baca Quran kan kita barangkali antum yang paham bahasa Arab saja kan ya orang ngikuti terus maknanya toh. Yang penting lafadznya jalan terus, itu dapat pahala. Tapi antum zikir, tidak antum pahami isinya, nggak dapat pahala. Maka jangan terlalu menyibukkan diri dengan hitungan kurang siji apa turah siji yo. Tapi lebih maknanya itu loh. Yang khusus maknanya. Gitu Mas Agung ya.